Karena sudah memang sering pengaruh setan ini menghidupkan bukan amal-amal ibadah di hati, tapi mematikan amal-amal ibadah di hati. Sehingga Rasulullah katakan, Nabi minta sama Allah supaya jangan sampai sahabat Rasulullah berkhianat ke Nabi. Jadi kalau udah dunia nih banyak orang-orang udah berkhianat apa segala macam, dah itu berarti tanda udah nggak sehat dunia. Kalau kitanya ya jangan sampai, berarti kitanya sendiri nggak sehat, dunia nggak ada apa-apa. Nah itu ibarat seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat seiring salam keharibaan junjungan Nabi besar Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan membaca ratib ada syarah ratib. Dikatakan membaca ratib ini ada keterangan daripadanya ratib, yaitu dalam kitab Al-Ghirtas yang dikarang Al-Habib Ali bin Hasan bin Abdullah bin Husain bin Umar yang ngarang ratib, sahibul ratib. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan daripada aurat wirid ratib Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas yang tadi kita baca. Amin, Allahumma amin. Yang pertama, Al-Fakir hormati Ustaz Yusuf Bashari, mata'an Allah bituli hayatih. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah mudahkan segala urusan, wabil khusus Allah sehat afiahkan badan. Dan antum semua ya santri pondok pesantren Al-Mudawwamah, mudah-mudahan qabul hajat ya, manfaat ilmu dunia akhirat, dipanjangkan umur, dimudahkan segala urusan, wabil khusus disehat afiahkan badan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Habib Ali bin Hasan dalam kitab Al-Ghirtas mengingatkan kita bagaimana gangguan setan. Ya, ada beberapa hadis dalam kitab itu. Yang ahli baca kitab ini sebenarnya orang yang memang kayak ente-ente nih ya, belajar nahwu ya, belajar kitab segala macam, sampai-sampai si setan ya ini kalau ngeganggu orang dari mulai nggak ngerti apa-apa sampai pintar, tapi pintar kesetanan. Nah, itu adalah Umar bin Abdurrahman Al-Atas membuat ratib juga itu ngejauhkan diri kita dari gangguan setan. Ali bin Hasan
Beliau ini yang mensyarah ratib. Jadi nulis ratib itu beserta keterangannya. Ya. Diceritakan di situ di halaman akhir ya kitab itu tentang bahaya gangguan setan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu," aku berlindunglah. Qul, katakan, "A'udzu," qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah berlindung kita kepada Tuhan ya. Kita manusia. Birabbin nas. Al-Qur'an ini dari lisan Nabi Muhammad ya, Nabi kita Kanjeng Muhammad, manusia. Disuruh katakan berlindung kepada Tuhan manusia. Naam. Malikin nas. Ya, kalau manusia itu dia jin ya. Jin itu ada apa tuh? Raja-raja. Ada raja-rajanya diceritakan seperti itu. Dari gangguan ini, wah segala macam tipu dayanya iblis ya, daripada api jin, daripada api sama dengan iblis ya. Iblis dulu dia jin apa soleh ya, terus dikutuk karena nggak nyembah, nggak mau sujud kepada Nabi Allah Adam. Naam. Ini gangguan apa terus yang ditimbulkan kalau manusia ini diganggu setan ini, dia jadi orang khianat. Jadi orang yang gampang berdusta, ya, mendustakan ya seperti iblis mendustakan apa yang diperintahkan Allah. Apa ngeles, nggak ngaku, menghindar dari kenyataan lah, apa berkhianat kepada Allah, naudzubillah. Terus apa dikatakan, jauhlah terus dari akhlak perbuatan yang ngikuti aturan, ngikuti Nabi. Bagaimana jadi orang murah senyum, bagaimana jadi orang nggak gampang marah ya, tapi dia malah sudah terpengaruh dengan gangguan setan. Itu bahaya. Ilahinas, jadi Tuhan manusia ya, ilah Tuhan. Di dalam ratib berzikir lah apa, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah ya, tiada Tuhan selain Allah. Ilah itu Tuhan. Alladzi min syarril waswasil khannas, dari gangguan was-was, penyakit manusia ya, penyakit manusia. Was-was itu penyakit manusia yang di hati manusia ini ada sesuatu sehingga orang itu dia jadi pengkhianat, jadi berkhianat. Dikatakan Nabi SAW, Nabi takut apabila ada sahabat berkhianat ya, jadi sama teman apa jangan sampai berkhianat. Itu daripada akhlak al-karimah, akhlak yang mulia, seorang yang ikuti akhlak agung Nabi Muhammad SAW. Pengkhianat ini apa Habib? Pengkhianat ini munafik ya. Wa idza tumina khan. Ini pengkhianat luar biasa, sampai dikatakan keburukan itu penyakit. Orang was-was, dia berkhianat. Kenapa? Habib lah dia sholat ngulang-ngulang terus ya. Orang was-was, Allahu Akbar, takbir lagi, takbir lagi ya. Itu penyakit yang apabila karena kesalahan haram, itu penyakit ya, itu penyakit yang apa? Dijauhi, karena nanti bisa-bisa orang begitu dia dekat sama setan ya, karena kesalahan orang itu sendiri. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nah, memang khianat ini
Ali bin Hasan sampaikan beberapa hadis di sana. Sampai Rasulullah SAW itu kita diajari Nabi supaya kita ini enggak gampang berkhianat kepada sahabat. Kita jangan jadikan kita seperti Nabi, enggak mungkin. Cuman andai kata bila mana kita berkhianat, ini jangan. Hujatul Islam Imam Ghazali dalam Bidayatul Hidayah dikatakan sahabat itu yang nutupin aib temannya. Ya, jadi kalau sahabat buka-buka aib temannya, ini sahabat kurang ngerti pertemanan dia. Dia enggak ngerti di akhirat kumpul, akhirnya sahabat itu senang-senang bareng, susah-susah bareng, ya. Kayak seperti sahabat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Salman Al-Farisi itu. Salman itu dia orang Persia, perang apa itu? Iran Israel itu. Nah, itu Persia itu Iran, bukan Arab. Rasulullah Sayyidul Arab, ya, begitu juga Sayyidina Abu Bakar, ya, karena seperjuangan dengan Rasulullah terus disebut sahabat, ya. Sahabat itu seiman, sezaman, seperjuangan dan enggak khianat. Naam. Ayatul munafiku salasat, ciri ayat munafik, tanda yang dikatakan munafik itu ada 3. Idza hadasa kadzab, kalau berbicara dia kadzab, bohong. Wa idza wa'ada akhlaf, ketika berjanji dia ingkar. Wa idza tumina khan, ketika diberi amanah ia khianat. Lalu dampak berkhianat ini membahayakan, karena urusan satu manusia, Imam Ghazali katakan, dunia dan seisinya itu hak siapa mata yang lihat, kan enggak bayar. Kecuali orang yang buta, ya Allah punya utang. Nanti di akhirat Allah kasih lihat mata orang itu ngelihat, ya. Tapi di dunia ini malah enggak bayar. Rahmat Allah, Nabi Muhammad SAW luas, apa yang Allah berikan banyak, enggak terukur. Di situ hina kan, khianat. Apa kebutuhan manusia? Nyakitin diri, nyakitin orang, ya, mengkhianati Allah, na'udzubillah min dzalik. Inama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Dan Rasulullah bersabda, Nabi katakan, Nabi Muhammad SAW ini kita harus bedakan apa yang dikatakan perbuatan yang dilihat Allah ini akram mulia, dan perbuatan yang dilihat Allah ini rendah. Nah, Allah suruhkan kita lihat Nabi Muhammad, ya. Rasulullah katakan, sungguh Nabi sungguh-sungguh, innama itu di situ katakan Rasulullah bersungguh-sungguh. Jadi hati-hati kalau memang kita nggak ngikuti Nabi, ya nanti kita bisa terpengaruh dengan gangguan yang satunya lagi yang serem, yang mengganggu musuh terbesar Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yaitu yang dikatakan bahaya syaitan nirrajim. Itu dikatakan Abu Sairi Allah irham, itu orang ini kelihatannya nih tampangnya dia rohim, tapi hatinya rojim. Nah, itu bahaya. Jadi kalau ditimbang amal, pamer, apa riya, sifat setan. Sombong, dikatakan iblis ana khairu minhu, merasa lebih bagus dari manusia karena ngerti ibadahnya iblis. Cuman kuasa Allah, ya, begitu rahmat Allah besar. Gak ada sesuatu di dunia ini hidup kalau Allah gak adakan. Binatang itu, ayam bertelur, semua Allah adakan, ya. Tumbuh-tumbuhan dia subur atau layu musim, segala macam kemarau apa hujan, Allah yang buat semua. Nah, ini biang-biang setan. Orang yang gak bersyukur kepada Allah, yang terpengaruh sifat sombongnya setan. Orang yang kufur akan nikmat yang Allah berikan karena penyakit syaitan, penyakit ujub, ya. Menyatakan aku ini ya Rabb, aku hebat. Ada timbulnya orang ini congkak, orang ini khianat, ya. Itu
akhir hidup manusia ini ya mati. Matinya apa? Husnul khotimah apa su'il khotimah? Kalau mati husnul khotimah, pintu akhir dia bagus. Tapi kalau mati su'il khotimah, ibarat ayatul munafik tadi, khianat ya, yang dikatakan Nabi. Akhir ucapan Rasulullah, wa idza tumina khan, ketika diberi amanah ia khianat. Enggak gampang. Apa-apa yang kelihatannya gampang, orang was-was dianggap gampang, enggak. Nah, akhirnya timbulnya jadi orang yang ahli fitnah ya, suka ngefitnah, membuat huru hara, membuat keburukan di dunia ya. Dikatakan misal ayam beranak ya. Nggak ada ayam beranak, Habib ayam bertelur. Nah ini ayam beranak ya, orang kurang sehat ya, dia ngaco apa segala macam ya, karena sudah memang sering pengaruh setan ini menghidupkan bukan amal-amal ibadah di hati, tapi mematikan amal-amal ibadah di hati. Sehingga Rasulullah katakan, Nabi minta sama Allah supaya jangan sampai sahabat Rasulullah berkhianat ke Nabi. Jadi kalau udah dunia nih banyak orang-orang udah berkhianat apa segala macam, dah itu berarti tanda udah nggak sehat dunia ya. Kalau kita nih ya jangan sampai, berarti kita nih sendiri nggak sehat, dunia nggak ada apa-apa. Nah itu ibarat seperti itu. Dia bertelur ayam, bertelur terus netes itu, pecah jadi itik nih, kik. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan seorang itu petunjuk hidayahnya, ya, petunjuk kepunyaan Allah. Imam Ghazali katakan sahabat ini suhub ya, yang dikatakan Rasulullah meminta kepada Allah supaya jangan sampai dikhianati sahabat. Jangan sampai mendapatkan apa-apa yang buruk seperti keburukan yang syaitan ini, iblis hidangkan di dunia ini. Memejamkan mata dari apa-apa perkara-perkara yang rusak mata, menutup telinga dalam arti hati ini kuat ya, sholat khusyuk dalam mendengar apa-apa yang rusak telinga. Kenapa Habib? Ya seperti iblis ya. Iblis ini senangi apa yang jelek-jelek, nguping apa segala macam, mau jelek-jelekin teman. Itu sifat-sifat iblis ya. Telinganya rusak, dia syaitan iblis itu dikutuk ya, ila yaumil qiyamah, sampai kiamat Allah tangguhkan. Terus nanti akan ada akhir zaman itu, ya tambah iblis sampai kapan wallahu a'lam. Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus dikatakan Ali bin Hasan Al-Attas, Sahib Al-Qirtas, dalam kitab Al-Qirtas itu Nabi meminta berdoa kepada Allah. Rasulullah meminta kepada Allah supaya kuat ibadah, puasa apa segala macam ya. Nabi enggak mau, Nabi tidur, tapi beliau Rasulullah merasa lapar. Nah, jadi jangan jadi perut yang cengeng, perut yang rintih, perut yang nangis, perut yang kenapa perut? Enggak masuk makanan bisa puasa Senin, bisa puasa Kamis. Itu yang dikatakan hikmah ratib oleh Umar bin Abdurrahman Al-Attas ini dibaca itu di Empang Bogor ya. Di Empang Bogor itu setiap malam Jumat, wallahu alam sekarang masih ada atau sudah tidak ada, itu dibaca 40 kali balik ratib Al-Attas ini sama Habib Keramat Empang di sana. Ba'da Isya sampai sebelum subuh selesai. Siapa kepengen hadir ke sana, duduk di situ, dia baca ikut duduk. Dia baca dapat 7 sudah boleh pulang. Dia baca 3 pokoknya tabaruk, ngambil supaya dapat fadillah ratib begitu. Itu begitu bagaimana itu orang enggak ngerokok berjam-jam enggak minum, enggak makan, dia baca terus sampai lama ya 40 kali balik. Itu di antara wirid bagaimana cara membaca ratib yang disyarah diterangkan Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas Sahibul Qirtas. Nah, daripadanya itu kitab ngerti semua zaman sampai sekarang
tentang fadail, tentang fadilah ratib itu. Bagaimana sih kalau kita diganggu setan, kesetanan, kesambet, kita punya teman kesambet setan, baca ratib alatos. Pas law anzalna, pegang kepala ini atau pelototin mata ini. Law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu. Sebelum selesai setan itu sudah pergi, sudah tidak usah dibaca sampai selesai. Iya, itu karena syabab, karena sesuatu dibacakan pandang mata si siapa tuh yang kesambet itu. Nah, itu kenapa kalau orang banyak maksiat baca ratib dipandang, setannya menclok ke situ? Ya karena memang harus harus benar-benar kuat pandangan zahir matanya itu, sehingga ratib itu bisa ada khasiatnya untuk setan di diri orang itu. Ya, ada pendapat ini wa ila baina ruh, antara dia memang bisa jadi satu. Ini ada pendapat itu hanya di sekitarannya, ngeganggu begitu ya, ngebisik-bisikin tuh. Itu sifat yang enggak baik, sifat yang enggak jaga pandangan, terus enggak jaga mulut, khianat ini dari mulut. Enggak ada suatu keadaan apapun kalau cuman diem ngelihat karena mulut nggak dijaga, ngomong ke temennya begini, temen sama temen ribut ya, gara-gara fitnah. Nah itulah menimbulkan segala macam penyakit syaitan ini, na'udzubillah min dzalik. Nah itu yang dikatakan ratib dibaca, dikatakan Rasulullah dawam terus. Nabi senang apa yang dibaca didawamin setiap bulan, setiap minggu, setiap maghrib, setiap ba'da asar. Ya, pada asar itu dibaca ratib, karena zikir itu di waktu pagi dan petang ini waktu asar. Ya, itu saatul ijabah dalam dawam, dalam mengamalkan bacaan ataupun ratib dan segala amaliyah asal jangan sholat pada asar ya. Ini asar luar biasa. Allah Subhanahu wa taala katakan ke Rasulullah, yang akhlak Nabi Muhammad luar biasa ya. Keberkahan ba'da asar ini yang Allah pernah katakan wal asri, pakai shad ya, bukan pakai sin, asr. Innal insan, dia pakai sin bukan shad ya. Kalau insan pakai shad, insan ya, dalam kerugian. Innal insana la fi khusrin, dalam kerugian. Ila ladzina amanu, Allah bersumpah segolongan orang-orang yang dikatakan bis salat asar, dia menyebut-nyebut nama Allah, berzikir, menyebut-nyebut nama Nabi Muhammad, zikrul anbiya, Allah golongkan ya daripada orang iman. Karena iman Allah golongkan enggak dalam rugi orang itu. Watawassaw bil amilu salihat ya, dan amal soleh dia dapetin, dia kerjakan, akan orang itu benar ya, kuat. Syekh Ahmad bin Athaillah Sakandari Sahib Hikam katakan al-haq ini Allah beri pandangan matanya, yang dalam hidupnya ini, andai kata ba'da asar, setelah sholat asar dia dalam keadaan berzikir, Allah datangkan malaikat Israel, datang malaikat Israel kepada orang ini untuk jemputan husnul khatimah. Saking itu dikatakan waktu asar ya, Allah bersumpah di waktu itu. Nah kenapa? Karena matahari. Naam, iya. Kenapa? Karena rahmat Allah. Iya. Kita nggak bisa bikin matahari. Orang itu terus tinggalkan sore itu, diambil ruh malaikat Israel ya, walaupun kita panjang umur, itu dia akan bangun di satu tempat yang kadza wa kadza, seperti orang itu dalam keadaan setelah sholat, dalam dia berzikir begitu. Watawassaw bis sabr. Terus ini kebenaran. Syekh Ahmad bin Athaillah Sakandari katakan, jadi orang ini ngerti Allah, arafal haqq. Orang ini ngerti Allah. Al-haq itu dikatakan Allah. Enggak ada kita nih bisa benar. Yang kebenaran itu kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Watawassaw bis sabr. Akan orang ini mendapatkan sabar. Orang sabar matinya enak. Orang sabar ini takut Takut susah.
takut lapar, takut nggak bisa tidur, takut kurang apa, kurang kepengen apa, nggak bisa ngerti-ngerti, nggak pinter-pinter, tapi dia sabar, enak. Orang sabar itu selalu dia Allah jaga. Allah bersumpah, Allah sudah bersumpah, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Begitu. Jadi jarang-jarang orang sabar. Ada apa sahabat nih, sahabatnya sabar, dia nggak sabar. Ya sudah seperti itu. Ya, nah, itu tidak boleh berkhianat. Nah, itu nikmat yang Allah berikan selama hidup di dunia ini, seperti yang Syekh Ahmad bin Athaillah Sakandari katakan, man arafal haqqa, orang ini saleh, ngerti Allah, syahidahu fi kulli syai'. Dia akan takut Allah berikan sifat di diri orang itu karena jauh hati diri orang ini dari gangguan syaitan yang ganggu luar biasa. Terus Ali bin Hasan khabarkan seperti itu, Nabi SAW kepengen Rasulullah setiap dia malam tidak rasakan itu lapar terus tidur, makan malam makan terus tidur. Terus Nabi minta ke Allah supaya dijauhkan dari sahabat yang khianat. Nah itu bagaimana kita, bagaimana hidup di dunia ini, kita ini pintar nggak bersyukur, kita ngerti nggak apa yang Allah berikan kepada kita, kita katakan alhamdulillah. Ratib Nabi Umar bin Abdurrahman Al-Atas ini, ya Allah aku baca, mudah-mudahan dari keberkahan ratib yang aku baca ini, aku kau berikan sesuatu yang bisa bermanfaat untukku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.